Ada beberapa kesalahpahaman dalam implementasi ilmu pengetahuan di publik yang perlu untuk dikoreksi kebenarannya. Berikut ada beberapa miskonsepsi tentang sains yang beredar di masyarakat. 1. Air berwarna biru tidak dikarenakan hanya refleksi dari langit. Banyak yang percaya bahwa danau dan laut berwarna biru hanya karena mereka merefleksikan langit biru. Sebenarnya air tampak biru karena mereka benar-benar biru. Molekul air menyerap cahaya, dan mereka menyerap frekuensi warna merah lebih banyak dibandingkan frekuensi biru, sehingga frekuensi biru tampak di permukaan. Efeknya kecil, jadi warna biru menjadi terlihat lebih jelas saat mengamati lapisan air yang cukup padat atau dalam. Di air asin atau mata air mineral, warna dari peluruhan mineral dapat terlihat. Perefleksian warna langit juga memberikan peran untuk warna biru lautan, tetapi hanya saat permukaan air yang sangat tenang, dan hanya saat air diamati dengan kesudutan yang kecil sekitar 10 derajat. 2. Listrik tidak bergerak pada kecepatan cahaya. Banyak buku pelajaran mengklaim bahwa electricity atau elektron berjalan melalui arus kabel pada kecepatan cahaya. Faktanya adalah, energi dari elektriklah yang mengalir secara cepat, yang tetap lebih lambat dari kecepatan cahaya. Elektron, yang mempunyai massa, dapat bergerak pada kecepatan cahaya dengan menggunakan teori relativitas. Kecepatan dari muatan listrik dalam arus elektrik sangat lambat, sekitar beberapa sentimeter per jam. Di tempat di mana arus elektrik dapat terlihat, seperti di dalam elektroporesis, pergerakan lambat dari pembawa muatan dapat dilihat langsung. 3. Kamu tidak akan mendapatkan flu hanya karena udara dingin. Telah menjadi miskonsepsi yang meluas di publik bahwa flu biasa dapat disebabkan oleh cuaca dingin. Realitasnya, flu biasa disebabkan oleh virus dan tidak ada hubungannya dengan temperatur yang rendah dingin. 4. Saturnus bukan satu-satunya planet yang mempunyai cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga mempunyai cincin di sekitarnya, meski cincin yang berada di Saturnus adalah yang paling jelas dan mudah dilihat. 5. Meteor tidak panas ketika mendarat di bumi. Saat meteor mendarat di bumi, biasanya meteor tersebut tidak panas seperti kebanyakan meteor di film-film Hollywood. Biasanya hanya hangat. Kecepatan meteor cukup untuk melumerkan permukaan terluarnya, tetapi material yang lumar dengan cepat terpisah, dan interior dari meteor tidak mempunyai waktu untuk memanas karena batu merupakan konduktor panas yang buruk. 6. Awan tidak terbentuk karena pengaruh temperatur udara. Merupakan pengetahuan yang salah bahwa awan terbentuk karena udara dingin menampung lebih sedikit uap air dari udara hangat. Udara tidak mempunyai kapasitas untuk menampung uap air. Hanya temperatur dari air sendiri dan sekitarnya yang menyebabkan kelembapan, proses kondensasi, dan kemudian pembentukan awan. 7. Orang-orang sudah tahu bumi itu tidak datar sebelum Columbus. Beberapa percaya bahwa Christopher Columbus mempunyai kesusahan dalam menerima dukungan karena orang-orang Eropa percaya bahwa bumi itu datar. Faktanya, para pelaut dan navigator pada saat itu tahu bahwa bumi itu bulat, tetapi pengetahuan yang benar tidak setuju dengan estimasi dari Columbus mengenai jarak ke India. Jika Amerika tidak ada, dan Columbus meneruskan perjalanannya ke India yang sebenarnya, dia tidak akan dapat bertahan lama untuk mencapainya. 8. Tembok besar Cina tidak terlihat dari ruang angkasa. Pada saat di orbit yang rendah, tembok besar Cina dapat dilihat dari luar angkasa tetapi tidak seunik dari yang digembor-gemborkan. Dari orbit bumi yang rendah, banyak objek artifisial dapat terlihat di bumi, tidak hanya tembok besar Cina. Jalan raya, kapal di lautan, bendungan, rel kereta api, kota, persawahan, dan beberapa gedung. Seperti yang telah diklaim bahwa tembok besar Cina adalah objek buatan manusia yang terlihat di bulan, astronot Apollo telah melaporkan bahwa mereka tidak melihat objek buatan manusia apapun dari bulan. 9. Tidak ada sisi gelap yang selalu gelap dari bulan. Bulan dalam orbit sinkronis synchronous orbit, ini berarti, bulan membutuhkan waktu yang tepat, sama untuk berotasi satu kali terhadap sumbunya dengan rotasi terhadap bumi. Jadi bulan mempunyai sisi jauh, gelap atau luar, karena selalu memberikan bagian permukaan yang sama ke bumi ketika berotasi. Saat bulan diperkirakan berada di antara matahari dan bumi, itu adalah waktu siang di bagian sisi jauh atau luar bulan dan waktu malam untuk sisi bagian yang menghadap ke bumi.
Saat bumi di antara matahari dan bulan, bagian yang jauh mengalami waktu malam dan waktu siang untuk bagian yang menghadap bumi.